Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Insyaallah taala kita lanjutkan dengan sesi pertanyaan. Ya, tafadhol barakallahu fikum. Siap. Ya. Anak dulu ya, Pak Om Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pembahasan satu hadis ini luar biasa menarik, Ustaz. Dan yang luar biasanya ternyata dari sekian mulai kita membahas hadis Sahih Muslim ini sampai hari ini, yang anak cermati, wallahu alam benar atau tidaknya, ini tujuannya adalah mempertebal tauhid. Tadi yang antum bilang bahwa ujungnya itu yang terakhir dia sampaikan, hadis yang terakhir itu adalah hadis yang menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah, dijamin masuk surga ya. Dan ini Ustaz yang ingin anak tanyakan, sedangkan ilmu pada saat itu yang kita tahu hanya Quran, ilmu Quran dan ilmu hadis di zaman pada waktu itu zaman Rasulullah. Cuman apakah dua ilmu ini sumber kehidupan kita, fondasi dan segala sumber kehidupan dunia dan akhirat terangkum dalam dua sumber itu, yaitu dari Al-Quran dan Al-Hadis. Apakah begitu Ustaz? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Mari Bade. Nah, di sini Rasulullah SAW di dalam hadisnya mengatakan, ya, ini hadis yang masyhur ya, yang sering dibacakan. Apa kata Rasulullah SAW? Taraktu fikum amrayn. Taraktu, Rasulullah telah meninggalkan fikum untuk kalian amrayn, dua perkara. In tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kalau kalian berpegang teguh kepada dua perkara tersebut, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa kata Rasulullah? Kitab Allah wa sunnati. Pertama kitab Allah, Al-Quran, dan yang kedua sunnah. Sunnah itu apa? Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis itu termasuk ucapan Rasul, perilaku Rasulullah, kemudian takrir, penetapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu masuk ke dalam kategori hadis, baik secara riwayat ataupun dirayah. Riwayah itu apa? Riwayah itu ilmu hadis yang mempelajari tentang derajat suatu hadis, ya, apakah sahih, apakah hasan, apakah dhaif. Kalau ilmu hadis dirayah itu ilmu hadis yang mempelajari tentang makna-makna hadis, tafsir hadis, itu dirayah. Nah, itu semua warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi. Wala anbiya lam yuwarisu dinaran wala dirham. Dan para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham. Walakin warasu al-ilma. Akan tetapi mewariskan ilmu. Ilmu apa? Al-Quran dan Sunnah. Faman akhadahu akhada bihadir wafir. Barang siapa yang mengambil bagian ilmu tersebut, maka dia telah mengambil bagian yang banyak dari warisan para nabi. Nah, maka kalau kita ingin selamat di dunia dan akhirat, harus kita mengambil warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gali terus, ambil terus warisan itu, ambil dan menjadikan ilmu itu sebagai modal untuk beribadah, fondasi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ibadah itu perlu apa? Ilmu. Kita bisa semangat dalam beribadah karena apa? Ilmu.
ilmu tentang Allah, ilmu tentang Rasulullah, ilmu tentang sejarah, sirah, yang kita bisa semangat. Kebanyakan orang-orang yang malas beribadah, kenapa? Kurangnya ilmu kebanyakan. Ya, gitu ya, Pak Ahmad. Ya, tadi pertanyaan sumber ilmu kehidupan sekarang itu banyak. Iya. Ilmu duniawi. Apa sumbernya sama dari Quran? Iya, Quran dan Sunnah. Itu dua sumber ya. Meskipun kalau kita belajar fikih, itu ada 4 sumber hukum. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Sunnah, yang ketiga Ijma', yang keempat Qiyas. Itu kalau secara sumber hukum ya, rujukan. Sumber hukum nih, kalau kita belajar fikih, ada 4 sumber hukum. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Sunnah, yang ketiga Ijma' para ulama, yang keempat Qiyas. Tapi ijma' sama qiyas ini bersumber pada Quran dan Sunnah. Karena ijma' dan qiyas ini di zaman Rasul yang menentukan itu. Iya kan? Dalam hadis ya kan? Kalau kata Rasul begitu, itu ijma'. Dan qiyas, Rasul yang mendapatkan wahyu kan tentang qiyas itu kan suatu menentukan hukum. Dia dengan perbandingan hukum yang lain, itu qiyas kan. Di zaman Rasul yang menentukan itu berdasarkan wahyu dari Allah, kan gitu. Jadi di zaman Rasul hanya Quran dan Sunnah. Di zaman kita sekarang tambahan 2, ijma' dan qiyas. Gak apa-apa. Itu sumber hukum, rujukan hukum, menentukan suatu hukum agama. Ya. Karena Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ana mau bertanya nih, Masya Allah, tadi ya, ketika zaman Nabi itu semua disampaikan hadis sahabat, tabi'in dan selanjutnya. Nah itu rata-rata semua itu melaksanakannya langsung dengan amal. Ketika dia mendapatkan hadis langsung dengan amal. Itu zaman Masya Allah zaman keemasan ya. Nah pada saat ini untuk kita semua yang hadir di sini ada apa? Salah satunya Ustaz, apabila kita memposting, zaman sekarang kan udah media sosial semua. Jadi hadis itu diposting, baik di status, baik ditaruh di grup. Nah itu. Nah kebanyakan itu orang hanya mengcopy paste, sedangkan dia itu tidak memahami dalil atau hadis. Nah ini contoh ketika ada orang misalkan besok mau Tasawuf Asyura disampaikan, tapi yang mempostingnya tidak melaksanakan misalkan puasa Tasawuf Asyura. Nah ini bagaimana menurut Ustadz? Ini adalah mendapatkan dosa karena hanya memposting, tapi dia itu tidak melaksanakan sholat misalkan, tapi dia tidak sholat, tapi diposting di dalam status atau di grup. Nah itu tafadhol Ustadz untuk. Nah di sini kita teringat dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan apa yang kalian tidak lakukan? Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar kemurkaan Allah ketika kalian mengatakan apa yang kalian tidak kerjakan. Jadi secara hukum syariat, kalau kita memposting misalkan puasa Muharram tanggal 9 Muharram dan 10 Muharram, kita posting, dalam hati kita apa? Niatkan kita untuk melakukannya dalam hati kita. Kalau qadarullah kita tidak bisa melakukannya, gimana? Itu qadarullah ya. Tapi niat awal kita berniat untuk melakukannya. Ya, makanya kita posting juga dakwah ya. Dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus juga kita memposting ajakan-ajakan seperti ajakan banyak ya, perintah-perintah Allah. Niatkan dalam hati kita untuk kita melakukannya. Ya.
Karena karakter orang-orang Yahudi sebagaimana dalam Al-Quran di dalam surat Al-Baqarah apa kata Allah, atamuruna nas bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab afala ta'qilun. Allah mengatakan kepada orang-orang Yahudi, atamuruna nas bil birri, apakah kalian memerintahkan manusia berbuat kebaikan, wa tansawna anfusakum, sedangkan kalian melupakan diri kalian sendiri, wa antum tatluna kitab, dalam keadaan kalian membaca Alkitab, membaca Taurat. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak mengerti? Jadi ini motivasi bagi kita ketika kita memerintahkan kebaikan, niatkan dalam hati kita apa? Untuk melakukannya, ya. Tapi bukan berarti begini, udah, anak nggak mau posting apa-apa lagi gitu. Takut nggak bisa, salah juga. Itu perangkap syaitan. Perangkap syaitan juga begitu. Ya, udah, anak nggak mau dakwah, nggak mau ngajak kajian, takutnya anak nggak hadir nanti. Anak dosa, bukan begitu. Dakwah mah tetap jalan. Bahkan postingan itu harus memotivasi kita untuk beribadah sesuai postingan kita, gitu kan? Bukan berarti kita udah nggak posting lagi. Udahlah, mulai sekarang anak nggak akan dakwah. Takutnya anak nanti bahaya nih. Bukan begitu juga, bukan. Iya, kalau begitu siapa yang akan dakwah? Kalau semua berpikir begitu, ya kan? Kalau semua berpikir takut, nggak bisa melakukan, siapa yang dakwah? Nggak ada yang dakwah, karena kita nggak sempurna kan? Kita nggak sempurna. Tapi apa? Niatkan dalam hati kita. Kita ingin melakukan itu. Kalau kita nanti qadarullah melakukan, alhamdulillah. Kalau qadarullah kita nggak melakukan, kita bertobat, beristighfar, coba lagi, mudah-mudahan kita bisa melakukan. Ya, gitu ya, Arif. Ya. Yang lagi bertanya Pak Asep, tadi menanya tadi. Cukup, artinya Ustaz. Insyaallah kita cukupkan pertemuan kita pada malam hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.